Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Pak Zul, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Pak Dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua kita sehat di tengah pandemi ini ya. Pak Dokter, saya perkenalkan sedikit dulu sama penonton Pak Dokter ya. Saudaraku yang berbahagia, malam hari ini saya wawancara melalui online dengan Dr. Asri Rinaldi. Beliau dosen di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas, dan sekaligus beliau adalah ketua jurusan program doktor di jurusan Ilmu Politik di Universitas Andalas. Jadi malam hari ini kami ingin bincang-bincang, tapi untuk lebih dalam nanti tentang Asri Rinaldi ini, mungkin nanti kami bisa bincang-bincang tentang biografi beliau, saudaraku. Malam hari ini saya ingin bincang-bincang dengan beliau tentang 100 hari pemerintahan gubernur sekarang, Bapak Mahyeldi dan Bapak Audi. Jadi itu tema kita sekarang ini, karena Pak Dokter, ini ada semacam kritikan dari masyarakat tentang pekerjaan Bapak Gubernur selama 100 hari ini. Ya. Banyak kritikan, tetapi banyak juga yang positif. Ini berdasarkan saya baca tulisan Pak Dokter di harian Padang Express. Itu Pak Dokter banyak sekali menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 100 hari pemerintahan Bapak Gubernur kita. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Dokter tentang 100 hari pemerintahan Gubernur kita ini? Baik, makasih Pak Zul. Tentu saya sangat berbahagia sekali ya bisa berdiskusi dengan Pak Zul di channel Pak Zulkarnain Harun ini. Pertama terkait dengan 100 hari pemerintahan Mahyeldi dan Audi Joynaldi. Sebenarnya tidak ada tradisi ya di dalam penyelenggaraan pemerintahan bahwa 100 hari itu bisa dievaluasi penyelenggaraan pemerintahannya. Ini hanya tradisi yang ada di Barat ya, ketika di Amerika Serikat itu melihat apakah penyelenggaraan pemerintahan setelah 100 hari terpilih itu sudah on the track atau belum. Nah, sepertinya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, ini juga menjadi tren gitu. Nah, padahal kita tahu bahwa 100 hari itu barangkali baru meletakkan fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang harus diselenggarakan selama 5 tahun. Nah, pertama yang menurut saya 100 hari penyelenggaraan pemerintah Mahyeldi Audi ini, kalau memang kita harus mendiskusikannya, ada satu hal yang menarik menurut saya ketika beliau menyadari bahwa dengan adanya pemilu serentak tahun 2024, masa jabatan beliau ini memang tidak lagi 5 tahun Pak Zul. Jadi 3 tahun lebih kurang ya. 4 tahun ya? Tidak, November 2024, 3,5 tahun lebih kurang. Oh, jadi November 2024 itu sudah harus dilakukan pilkada gubernur dan wakil gubernur, diserentakkan tahunnya dengan pilkada nasional ya, pemilihan presiden, kemudian anggota DPR dan anggota DPD. Sementara di November 2024 dilakukan pilkada bupati, wali kota, gubernur, kemudian di seluruh Indonesia diserentakkan itu. Jadi memang itu membuat masa jabatannya terbatas. Nah, berdasarkan keterbatasan waktu itu, makanya beliau mempercepat penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Karena dalam Undang-Undang 23 2014 dan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 25 2004 itu menegaskan bahwa kepala daerah terpilih 6 bulan paling lambat itu harus menyusun paling lambat ya 6 bulan menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah mereka yang menggambarkan visi misi yang disampaikan ketika pilkada atau kampanye pilkada. Nah, Pak Mahyeldi dan Pak Audi menariknya adalah mereka menyadari 6 bulan itu terlalu lama, masa setengah tahun menyusun itu, makanya dipercepat menjadi 3 bulan dan alhamdulillah saya lihat itu berhasil gitu. Di 3 bulan mereka sudah mulai selesai. Dari kita menunggu perdanya, mungkin sudah dalam minggu ini sudah ada perdanya. Nah, tentu ini menjadi prestasi menurut saya bahwa dengan keterbatasan waktu, janji kampanye yang banyak,
kemudian mereka harus bekerja keras mewujudkan janji itu, jadi mereka harus bekerja dengan waktu. Nah, dari fondasi yang diletakkan awal, saya pikir itu sudah on the track lah, sudah jalan yang bagus lah gitu. Nah, cuma dalam masa transisi kita seperti sekarang ini, ada kendala-kendala yang mereka juga hadapi gitu. Misalnya di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak persoalan yang mengganggu rencana pembangunan jangka menengah daerah dan nanti dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah itu, yang tahunan itu. Karena memang keterbatasan pembiayaan, kemudian adanya pandemi ini membuat kebijakan pemerintah itu harus, kalau bahasanya Pak Jokowi itu rem dan gas ya, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi masyarakat. Nah, melihat kondisi hari ini, ya ternyata persoalan COVID-19 ini di Sumatera Barat memang sepertinya angka pertumbuhan infeksi itu sangat tinggi ya. Jadi memang fenomenanya tidak hanya di Sumatera Barat, tapi juga di Indonesia. Ya, di Indonesia. Nah, nampaknya ini juga menjadi kendala bagi Pak Mahyildi dan Pak Udi ya, walaupun sudah berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait pemangku kepentingan yang lain. Tapi nampaknya ini menjadi ganjalan juga dalam penyelenggaraan pemerintahan beliau. Nah, yang ketiga, menurut saya juga menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan 100 hari ini, yang sekarang sudah lewat tentunya ya, itu masalah debat atau polemik tentang konversi Bank Nagari menjadi bank syariah ya. Ya, itu betul. juga jadi heboh hari ini. Ya. Ada beberapa kepala daerah yang pemegang saham juga belum setuju betul ya. Nah, sehingga ini juga akan mengganggu, menyita energi dari penyelenggaraan pemerintahan beliau. Nah, belum lagi persoalan berikutnya, jalan tol, walaupun sudah ada progres, tapi masih lambat menurut saya, dibandingkan dengan Pekanbaru, Kampar, yang memang sudah berjalan, sudah hampir 70-80% gitu. Nah, ini kan juga membuat kita ini menjadi kasihan juga kepada mereka berdua ini, gitu, dengan keterbatasan waktu penyelenggaraan pemerintahan, ditambah dengan beban kerja yang berat, pemenuhan janji kampanye, belum lagi persoalan-persoalan yang disisakan oleh pemerintahan yang lama yang belum selesai, tambah pandemi COVID. Jadi ini barangkali yang perlu kita sorot sehingga kita memberikan kontribusi untuk memberikan solusi kepada beliau. Mungkin itu Pak Zul yang kita lihat. Terus mungkin yang keempat ini barangkali Pak Asnaldi perlu kita pertanyakan tentang jalan tol ini, apa persoalan berkaitan dengan persoalan tanah kali ya? Iya, sebenarnya kan pembangunan di Sumatera Barat ini memang unik Pak Zul, tidak bisa disamakan dengan daerah lain gitu. Kenapa unik? Karena persoalan pengadaan tanah untuk pembangunan ini tidak seperti daerah lain. Kita ini di Sumatera Barat ada sistem nilai sosial budaya yang saya pikir Pak Zul sangat memahami betul ya. Ada yang namanya itu tanah ulayat, ada tanah pusako gitu. Nah, persoalan tanah pusako ini memang menjadi kendala karena ada sistem sosio budaya yang dalam konteks penyerahan hak atas tanah itu atau hak alas itu ya, itu memang harus melalui ninik mamaknya yang atau mamak kepala waris lah apa namanya yang ada di Sumatera Barat itu. Nah, barangkali di sana kendalanya. Kalau melihat dari laporan dari kawan-kawan di lapangan itu, ya, mereka payah menghubungi karena memang tersebar di mana-mana di Indonesia ini gitu. Jadi untuk meminta persetujuan, tanda tangan, itu yang agak sulit. Sementara uang ganti ruginya katanya sudah disediakan oleh pemerintah dan sudah layak lah, bukan ganti rugi lagi tapi ganti untung lah namanya gitu. Tapi karena memang tidak ada dokumen yang menyatakan itu akan dipindahkan haknya untuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, sehingga ya terganggu dan waktu untuk menyelesaikannya menjadi agak lama gitu. Ditambah dengan persoalan broker-broker yang ada di lapangan, yang ada katanya juga bermain proyek ini mendapat keuntungan dari proses penggantian tanah ini. Nah, ini barangkali yang membuat akhirnya banyak pihak menyayangkan sehingga proses pembangunan jalan tol kita ini menjadi lambat. Bukannya masyarakat yang menolak, tapi memang prosesnya ini memang harus ada pendekatan. Mungkin ini yang terakhir Pak Dr. Ya. Itu masalah COVID. Dulu saya pernah berdiskusi dengan Bapak Gubernur ini sebelum beliau terpilih jadi gubernur, kalau tidak salah 3 bulan menjelang pilkada, dan beliau bercerita tentang keberhasilan menangani COVID di Kota Padang ya ketika itu.
Tapi menurut Pak Ya. Dokter nih di Sumatera Barat apa kira hambatan beliau menangani COVID ini? Ya, pertama, kalaupun kita akui bahwa Padang ini memang termasuk berhasil menangani ya, Ya. sampai sempat zona kuning ya. Tapi kan sekarang ini Pak Mahyildi bukan lagi wali kota Padang. Dia menjadi gubernur Sumatera Barat dengan kompleksitas persoalan di kabupaten kota yang berbeda-beda gitu. Jadi ini jangan disamakan, walaupun dalam konteks kepemimpinan beliau memang bisa, tapi harus ada improvisasi menurut saya, karena kabupaten kota ini juga memiliki karakteristik yang berbeda dari kota Padang yang memang aksesnya, biayanya, kemudian budaya masyarakatnya itu bisa dipahami. Tapi kalau 19 kabupaten, 18 kabupaten kota yang lain itu berbeda-beda. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang memang menganggap ini sebagai konspirasi dan seterusnya karena mereka kekurangan informasi gitu. Jadi memang harus ada pendekatan yang lebih komprehensif ya, menurut saya, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, terutama berbasiskan pada nini mama menurut saya, karena mereka sangat tahu ya di nagari atau di jorong itu dengan kemenakan mereka yang siapa yang terinfeksi sehingga dia bisa melakukan isolasi mandiri gitu. Nah, tapi kalau pendekatannya pendekatan formal semua dalam konteks penanganan COVID ini, saya pikir akan kesulitan gitu. Ini sudah dibuktikan kan, makanya tidak hanya di Sumatera Barat, di beberapa daerah di Indonesia juga melibatkan sampai RT RW kan. Kalau kita kan tentu wali jorongnya Pak Zul, dan wali nagari ya, dan nini mama ya. Kalau bisa kerapatan adat juga meminta anak kemenakannya juga untuk konsisten dengan protokol kesehatan itu. Kalau itu bisa disampaikan oleh Pak Mahyildi, saya yakin dan percaya ya kita bisa keluar dari pandemi ini. Pak Dokter, barangkali itu saja Pak Dokter. Baik, tentang pembicaraan kita pada malam hari ini terhadap 100 hari kepemimpinan Pak Mahyildi Audi. Lalu juga ada saran dari Pak Dokter tadi sebagai pengamat politik dari Universitas Andalas. Mudah-mudahan video pendek ini bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Dokter. Pada penonton, itulah bincang-bincang kami dengan Pak Dr. Asri Rinaldi dari jurusan Ilmu Politik Fakultas Museum Universitas Andalas. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Tapi terakhir, jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share video ini. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Sukses selalu. Ya, amin amin rabbal alamin.